Mau nggak mau kita nggak bisa ngelak. Ternyata tuh pembuahan itu tuh pas banget pas bokap tuh doain. Nando Noya. Pertama kali di sini. Iya, gimana rasanya ada di tempat ini? Iya, ternyata ini lucu kan dari posisi ini ya. Kursi panas. Iya. Kursi panas. Oke, ini teman-teman hari ini kita mau dengar kesaksian dari Pak Nando. Pak Nando, bukan Pak ya. Nando ya, Bro Nando gitu. Brur. Bro Nando. Nah, kalau kita dengar Nando itu pernah kesaksian di Kamboja ya, Bil ya? Iya. 2018. 2018 bahwa 5 years ternyata udah berapa lama dia menikah belum menemukan keturunan. Iya. Belum mendapat keturunan. Belum dikaruniai. Belum dikarunia keturunan, tapi ternyata mengalami mujizat nih. Iya. Bahwa ternyata Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Iya. Untuk memberikan keturunan atau apapun yang Benar. kita rindukan. Iya. Nah, itu gimana sih, Bro? Emang Coba kronologisnya nih. kronologisnya Nah, kan lu berdua sehat kan sebenarnya? nah itu makanya. coba. Makanya akhirnya dibikin sebuah kesaksian kan gitu. Iya. Jadi singkat aja nih, ya kan? Iya. Pokoknya gue menikah nih. Siapa nama istrinya? Istrinya Evangel ya, Jen tapi tipikal lawan. Oke. Kak Eva, Kak Angel. Apa nggak penting banget sih? lanjut. Dia kayak orang ini asing. Jadi 2017 gue nikah. Terus semua baik-baik aja ya kan. Lancar-lancar puji Tuhan. Jadi pokoknya di dalam hidup gue tuh banyak banget mukjizatnya gitu. Yang krusial ibaratnya mukjizatmu yang jawabannya mukjizat gitu. Nah, jadi salah satunya ada keturunan. Nah, kalau kita mau kronologinya, jadi 2017 menikah. Kebetulan Angel itu, Kak Eva itu seorang bidan gitu kan. Waktu itu juga masih kerja jadi bidan di RSUD di daerah sana gitu. Seorang bidan. Dan namanya seorang bidan, dia bisa ngerti lah ya kan, untuk melihat kesehatan kita, untuk berproduksi gitu kan. Dan di dalam hati sih gue sama Angel tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja kayak gitu kan. Nah bahkan dengan ininya Angel bisa berkata paling cepet nih gitu kan. Ya karena biasanya kan ada Secara orang, pengalaman lah iya, ya. bahkan orang ada yang sampai sehari 2 hari jadi gitu, ya kan, habis honeymoon gitu jadi langsung cepet gitu. Nah, harap ekspektasi kita juga begitu. Jadi itu baik-baik aja kan gitu. Eva juga bidan. Gak pernah ada keluhan. Eva pun juga seorang bidan juga yang bahkan bisa sering kasih suggest arahan untuk biar cepet nih produksi ke pasien-pasiennya. Iya. Gitu. Udah expert lah. Iya, apalagi untuk mau cewek atau cowok. Nah, itu diajarin tuh gitu. Iya. Nah, masa iya sama kita kagak kan gitu. Iya. Kita lakuin hal-hal yang secara medis, Secara lakukan. teori ya. Teori lakukan. Wih, lama kok nggak jadi kan, kayak gitu. Berapa lama kemudian, Eva tuh dapat mimpi, gitu. Dapat mimpi, didatangin anak-anak cewek gitu, seumur 3 tahun 4 tahunan gitu. Iya. Nah cewek itu rambutnya nggak keriting tapi dia urus dulu, bawahnya kriwel Ikal. Ikal. Itu kan matanya belok gitu-gitu dan lain-lain. Dia bilang gini, mami kok nggak terima aku kayak gitu kan. Terus mimpi itu selesai gitu. Sebelumnya gue tuh sering ngomong kan, nanya-nanya sama Eva kan gitu. Saya nggak mau tuh maunya anak apa, kau punya anak. Gue dengan jelas dengan lantang cewek gitu. Nah kayak Angel Kak Eva tuh nggak mau anak cewek, maunya cowok. Oke. Kayak gitu. Iya. Kebalik Anda ya. Iya gitu. Gua maunya cewek gitu, kayak gue Oke. pikiran si cewek lucu ya, seru ya gitu. Nah dimimpiin mimpi itu. Nah akhirnya dia tuh datang ke pendoa di gereja kita kan waktu itu di sana. Di pendoa kita, pendoa itu langsung ngomong dengan lantang banget, inget banget gue ngomong gini, Angel, kamu harus bertobat kayak gitu, kamu nolak dia itu, gitu. Oh iya nanti, iya berdoa sama Nando, bertobat gitu, minta ampun bahwa kita sudah menentukan, bukan Tuhan yang menentukan kehendaknya gitu. Oke, bertobat selesai. Tapi berapa bulan kemudian kagak jadi lagi. Nothing happen ya. Nah kan, Mulai mempertanyakan nih. kayak gitu, aja jadi lagi. Akhirnya dengan sebuah keputusan, keadaan kerjaan juga dan lain-lain, akhirnya kita
hijrah lagi, balik lagi ke asal kota kita di Depok, Iya, dari Maluku Utara, Kembali ya ke kan? awal. Back to basic, ya kan? Back to basic. Balik lagi ke Depok dan lain-lain. Nah, dengan keadaan yang masih suami istri belum punya anak, kayak kan? Berdua. Itu udah nikah berapa lama Kak? Sorry. Waktu itu. Sudah Pas balik ke Depok. udah hampir 6-7 bulan. 6-7 6 bulan. bulan. Lama juga. Iya, lama itu. 7 bulanan. Orang ekspektasi kita nggak sampai sebulan jadi gitu. Dengan teori medis yang udah ada Iya, gitu. iya. Ya gitu. Nah 7 bulanan nggak ada tuh. Nah gue nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu ngotot sih. Tapi ingin gitu ya kan. Iya, iya. Nah akhirnya di hari Minggu pertama waktu datang di Kamboja, gereja lah kita, ya kan? Di gereja kita, ya kan? Di GBK Kamboja yang pastinya kan. Yang khotbah ya waktu itu. Pak Yongki. Yongki. Nah itu. Berarti itu minggu pertama atau kedua tuh pokoknya. Minggu itu. pertama. Minggu pertama gitu. Perjamuan Kudus ya. Perpuluhan dulu. Oh iya. Nah, ya. Penting perbulan. Penting, ya. Perpuluhan dulu. Abis itu Pak Yongki khotbah selesai. Iya. Nah, emang ada seorang hamba ini apa namanya Hamba Tuhan emang selalu buka jalan nih, emang terkadang gini selalu buka jalan. Forrider. Iya, Forrider. Gitu bilang, Om nih mau minta doain buat keturunan. Tiba-tiba kapan gue ngomong kan gitu. Ya emang kita mau sama bapak sama ibu kan, ya udah. Iya. Akhirnya mau karena udah dibukain gitu, ya udah kita datang. Akhirnya Pak Yongki blessing kita, berkati kita, langsung apa secara lantang ngomong tentang keturunan. Dibukakan pintu kandunganmu, dadar gitu, inget banget lah. Nah berapa lama kemudian, kurang dari sebulan, seingat gue, tiba-tiba kurang dari sebulan si Angel Kaeva itu pagi-pagi Tes. iya Tes bangunin pack. gua. Dia ternyata udah beli test pack sebelumnya. Bangunin gua, kasih hasil test packnya. Waktu 2 garis. Morning gitu ya. Morning. Itu, gitu. iya. Gitu gue bilang, wih di uang sekolah, uang susu langsung kan. Gitu. Langsung 2 garis tuh. Wah kaget kan. Pagi-pagi kan. Langsung 2 garis gitu. Nah yang serunya di sini nih ya gitu. Karena Kak Angel pun juga bidan. Jadi dia bisa ngitung gitu. Ngitung secara manual gitu. Karena bidan pasti dilakukan manual, hamil manual kan gitu. Itu normal gitu. Dia ngitung ketika kapan sih kira-kira nih Pembuahan waktu yang ya. dekat pembuahan awalnya. Ketika dihitung, gue itu hitungannya pasti masih ada disimpan. Dia orang pasti simpan intinya tulisan. Simpan. Ternyata mau nggak mau kita nggak bisa ngelak. Ternyata tuh pembuahannya itu tuh pas banget pas bokap tuh doain. Iya pas lubang tangan ya. Iya, nggak bisa ngelak, kagak bisa kita kayak enggak, emang pas saat itu pas bokap doain kayak gitu. Gokil. Di situ langsung gue cuma cerita sama lo kok nggak sabil ya. Akhirnya terus bokap denger udah bikin kesaksian di YouTube apa namanya di atas kesaksian nih gitu, tiba-tiba di benar kesaksian gue gitu. Karena benar-benar bahwa sesuai banget gitu. Nah kayak gitu. Jadi benar-benar gue bisa bilang bahwa yang sekarang ini gue bisa punya keturunan itu bukan hasil dari kehebatan kita. Karena kita pertama ngandelin medis nih. Maksudnya Eva juga bidan kan, gue ngandelin banget gitu kan. Kita sosok sehat gitu. Ternyata benar-benar hasil daripada mukjizat. Berarti bisa dibilang gini, Tuhan gak izinin lu pakai kekuatan lu sendiri. Bener. Dengan segala pengalaman teori yang Kak Eva punya, Tuhan gak izinin itu pakai itu. Bener. Orang gue ekspektasi itu cepet, serius dah. Iya. Gue sehat, begitu gue juga kan berat badan tuh masih hampir di bawah 100 tuh. Iya. Tiap hari olahraga Masih kan. cute. Maksudnya masih aman lah gitu. Serius gitu. Jadi benar-benar ternyata keturunan dibuka ketika Pak Yongki yang ngebuka dengan apa namanya? Blessing. Kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan. Gitu. Wow. Jadi sebenarnya itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi teman-teman juga yang kalau misalkan lagi merindukan menantikan keturunan. Jangan pernah, yang pertama kalau menurut gue jangan pernah menunda. Benar. Iya gak sih? Gitu. Karena mungkin takut karena keuangan, takut karena kerjaan dan segala rupanya gitu. Karena kalau itu kita kayak lagi ngebatasin Tuhan. Bener gak sih Bill? Nah itu bisa gue tambahin nanti nih. Bener. Untuk memperkuat kesaksiannya Bang Nando ini. Bener. Karena takutnya membatasi Tuhan. Gak rupa. Karena gini,
gue percaya satu hal bahwa ketika Tuhan izinkan orang itu punya anak, Tuhan juga siapkan berkatnya. Nah, benar. iya, Apalagi lo ini Kristen yang benar, misalnya gitu. Kita ini orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak pelihara anaknya. Nah, kalau buku terakhir lagi nih, benar kata Ino, jangan gitu manusia. Dan kalau Tuhan ingatkan selalu bertobat. Iya. Sepakat bertobat sama istri. Ingat kan tadi yang gue cerita apa? Iya. Pertama kita berdebat nih, kamu maunya apa? Cowok, Eva maunya cowok, gue cewek gitu. Diimpiin dah tuh. Cewek yang dateng. Teman-teman, kalau Eva ceritain waktu dulu nih, gue saya nggak rekam aja sih. Kalau anak cewek yang datang di mimpi dia itu bener-bener sesuai apa yang terjadi di diri sih. Matanya belok, rambutnya itu kecil gitu. Tinggi-tingginya tuh mirip banget gitu. Jadi bener-bener ketika kita bertobat dan ada pemulihan, tambah dibuka sama blessing dari bokap gitu. Jadi mungkin kalau di dalam rumah tangga kita mungkin kalau ada disuruh bertobat aja. Ya kan rendah hati kayak gitu. Kayak gitu. Gue setuju tuh, soalnya Caca juga dulu gitu. Kalau Caca kebalik, Caca maunya cewek. Sedangkan kan gue maunya cowok. Gitu. Tapi memang dari 2017 sebelum gue married pun, gue emang berniat kasih nama anak gue anak cowok. Yehuda. Dari awal tuh. Karena gue berpikir nama Yehuda ini akan nyenengin hati Tuhan kan gitu. Nah waktu itu dia juga dimimpiin. Dimimpin anak cowok, tapi mohon maaf ini disabilitas dengan yang kepala bengkak tuh, anak bayi yang kepalanya bengkak. Nah dia mimpi, jadi anaknya dia itu nanti bakal bengkak kepalanya. Gitu, dia takut banget kan. Nah akhirnya pas banget tuh pas lu di Jogja pada berdua. Ingat gue Jogja. Terus lu cerita ini kan? Di cerita itu langsung Caca cerita lagi. Caca cerita dan dia kayaknya ketegor dengan cerita lo. Akhirnya dia bertobat juga. Dia bertobat, dia minta ampun. Minta ampun bahwa dia tuh sama ini pengennya anak cewek. Karena dia udah bayangin nama anak cewek. Nanti dia pakai baju apa nih? Wah udah panjang nih. Tapi ternyata Tuhan tuh maunya justru anak cowok. Nah abis dia doa minta ampun, nggak lama mimpi lagi besoknya. Mimpinya itu datang anak cowok yang mukanya persis banget kayak Yehuda. Yehuda sekarang. Artinya apa? Emang Tuhan maunya kasih Yehuda. Iya benar. Gitu, bukan yang lain. Maksudnya sedetil itu yang Tuhan mikirin gitu ya. Itu. Sebetulnya nggak salah kita minta cewek atau cowok ya, tetapi yang gue lakuin adalah kita sudah duluan nih, yang seakan-akan Tuhan, kita nyuruh Tuhan, bukan kita serahin Tuhan kehendakmu apa, gitu kan gitu. Jadi memang hal gitu harus tobat sih gitu. Harus Tuhan yang serahin. Mungkin kalau ditanya lebih tepatnya gini, lu mau cowok atau cewek? Ya gue maunya sih cowok, tapi kalau Tuhan tapi ya kehendak Tuhan aja. Iya benar. Gitu kalau punya keinginan boleh dong. Benar. Tapi biarkan keinginan kita itu ditaklukkan di bawah sama Kristus. Itu dia. Benar. Karena doa yang gak akan pernah gagal adalah doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagi teman-teman jangan pernah takut bahwa segala sesuatunya mungkin kelihatan buntu sekarang. Saya percaya satu hal lah, ketika kita bertobat di hadapan Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita angkat tangan pada Tuhan dan percayalah Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan tolong permasalahan kehidupan kita. Mungkin bukan hanya sekedar keturunan tapi banyak hal. Banyak hal sekali. Oke, thank you banget untuk yang udah nonton di podcast 92 per kali ini. Yang suka dengan video ini boleh di like dan juga boleh juga ditonton video kita yang berikutnya. Hanya dalam satu channel, Daniel Baper.